Shalom, saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya, Dr. Leonardo W. Permana, bertemu dengan Anda dalam bincang-bincang tentang Santo Yusuf. Saya merencanakan pertemuan ini adalah pertemuan perdana dari rangkaian sesi pertemuan kita tentang bincang-bincang ini. Dan pada pertemuan perdana ini, saya ingin mengajak saudara-saudari terkasih untuk berbicara tentang topik Yusuf tersembunyi dalam hening. Di dalam sejarah panjang Gereja Kudus selama 2000 tahun lebih, ada satu pertanyaan besar yang senantiasa muncul di dalam pikiran dan hati umat beriman. Dan pertanyaan itu adalah, siapakah sesungguhnya pria ini? Siapakah sebenarnya pria ini? Tentu saja dengan enteng kita bisa menjawab bahwa dia adalah Yusuf dari Nazaret, Bapak Yusuf, Santo Yusuf. Tetapi di balik jawaban itu, ternyata ada pertanyaan yang lebih besar. Sesungguhnya, siapakah dia? Mengapa pertanyaan yang besar itu muncul? Karena memang tentang Santo Yusuf, tentang Bapak Yusuf, tentang Yusuf dari Nazaret ini, tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Dan tidak berlebihan kalau kita katakan Yusuf dari Nazaret tersembunyi dalam hening. Apa bukti ketersembunyian Yusuf? Pertama-tama tentu kita merujuk Injil. Di dalam Injil Matius, Yusuf hanya disebutkan 11 kali. Dan ini adalah penyebutan terbanyak tentang Yusuf di dalam Injil. Injil Lukas hanya menyebutkan 3 kali, lebih sedikit lagi. Dan jauh lebih sedikit lagi di dalam Injil Yohanes, hanya 2 kali. Bahkan Santo Markus tidak menyebutkan Yusuf sama sekali. Dan juga kita melihat, kita membaca di dalam Injil, tidak satupun penulis Injil mencatat kalimat atau bahkan kata yang keluar dari kedua belah bibir Yusuf. Pastilah Bapak Yusuf bukan seorang yang bisu, tetapi perkataan-perkataannya, kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya, tidak satupun yang terekam dan tertulis di dalam Injil. Kemudian kita juga melihat di dalam perjalanan sejarah gereja perdana, bagaimana para bapak gereja ternyata juga tidak berbicara banyak, tidak menulis banyak, tidak mengkhotbahkan banyak, tidak mengajarkan banyak tentang Bapak Yusuf ini. Dan Yusuf dari Nazaret ini, padahal dia dalam mata rantai terakhir Perjanjian Lama yang menantikan Mesias. Yusuf adalah satu dari sekian cukup sedikit orang yang menantikan kedatangan Mesias dalam kelompok yang disebut kaum Anawim. Yusuf adalah satu di antara sedikit orang yang bertekun, setia dan taat menantikan Mesias yang difirmankan Tuhan melalui para nabi. Dan bukan hanya itu saja sebenarnya alasan pertanyaan ini muncul. Yusuf melakukan sejumlah karya besar, bahkan karya-karya besar yang sangat heroik, bukan hanya di dalam kehidupan Maria, tetapi juga di dalam kehidupan Yesus. Dan semua itu kita bisa lihat di dalam Injil. Maka Yusuf dari Nazaret selama berabad-abad perdana terlupakan, bahkan dilupakan.
Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Yusuf harus tersembunyi? Jawaban pertama dan yang teramat penting adalah bahwa tokoh sentral di dalam Injil adalah Yesus dari Nazaret. Injil menceritakan, mengisahkan kabar baik, kabar gembira tentang Yesus, inkarnasi Allah menjadi manusia, yang berkeliling sambil berbuat baik, dan kemudian menderita sengsara, wafat, dimakamkan, untuk kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Jadi Injil pertama-tama adalah kisah tentang Yesus Kristus, karya-karya dan kasihnya. Dan karena itu, karena dia adalah tokoh sentralnya, maka tokoh-tokoh yang lain harus dikesampingkan. Walaupun itu bahkan Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Kemudian juga misi besar Yusuf sesungguhnya adalah perlindungan dan dukungan. Perlindungan dan dukungan terhadap siapa? Pertama-tama tentu terhadap Maria yang adalah tunangan dan kemudian menjadi istrinya, dan kemudian perlindungan dan dukungan terhadap Yesus, Sang Putra Allah yang dipercayakan di dalam pengasuhannya. Lalu di dalam awal gereja ada ajaran sesat. Ajaran sesat yang sangat menantang dan menentang gereja ini mengatakan bahwa Yesus adalah hasil konsepsi alamiah antara Yusuf dan Maria. Bahwa Yesus itu bukan dari Roh Kudus. Ia lahir dari hubungan persetubuhan di antara Yusuf dan Maria. Dan karena itu, Yesus bukanlah Allah. Yesus bukan anak Allah. Yesus bukan pribadi kedua dari Allah, tetapi Yesus adalah manusia biasa. Dan konsekuensi dari kesesatan bahkan para tokoh gereja pada zaman itu sebagian menghasilkan pandangan mereka bahwa Allah Tritunggal itu sebenarnya tidak ada. Jadi gereja perdana bergumul dengan berbagai kesesatan ini yang dimunculkan oleh beberapa orang yang tentu saja juga berpengaruh di dalam gereja dan di tengah masyarakat pada saat itu. Dan karena itu, maka gereja perdana, para bapak gereja perdana, menghadapi perjuangan apologetik yang luar biasa, perjuangan apologetik yang membutuhkan ketegasan dan keberanian. Dan ketegasan serta keberanian para bapak gereja perdana itulah yang akhirnya memunculkan pilihan terbaik bahwa Yusuf harus dikesampingkan sementara. Yusuf harus dikesampingkan sampai tiba saatnya nanti, di mana keadaan sudah membaik, sudah memungkinkan, maka Yusuf bisa ditampilkan lagi pada tempat yang selayaknya. Demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bincang-bincang kita pada pertemuan perdana tentang Yusuf dari Nazaret. Dan jika Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan Yusuf dari Nazaret, bisa membaca salah satunya dari buku saya, Refleksi Kehidupan Yusuf dari Nazaret Menjadi Murid sekaligus Guru Sang Putra. Buku ini mendapat nil obstat dari Pastor Antonius Moatolipung, Vikaris Jenderal Keuskupan Pangkal Pinang, dan imprimatur dari Yang Mulia Monsinyur Adrianus Sunarko, OFM, dari Bapak Uskup Pangkal Pinang. Buku ini berisi 25 catatan refleksi kehidupan Yusuf dari Nazaret, ada doa-doa bersama Santo Yusuf, dan devosi harian bersama Santo Yusuf,
yang ditulis oleh Santo Alfonsus Liguori. Sekiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berminat, silakan menghubungi saya, Dr. Leonardo W. Permana, pada nomor HP dan WA 0812 7742 5209. Sekali lagi pada nomor HP dan WA 0812 7742 5209. Dan harga buku ini adalah 45.000 di luar ongkos kirim. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita bersama. IT at Yosef. Shalom.